Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Hari ini kita akan menyelami topik yang sedang mengguncang dunia teknologi, Metaverse. Apakah ini masa depan digital yang akan mengubah cara kita hidup, bekerja, dan bermain? Atau hanya gimik teknologi yang akan hilang seperti tren sementara? Kita akan mengupasnya dari berbagai sudut, mulai dari potensinya yang luar biasa, hingga tantangan yang bikin dahi berkerut. Jadi, siapkan popcorn, karena ini akan jadi perjalanan seru selama 9 menit ke depan. Oh ya, sebelum mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe di NoHub News agar kalian selalu dapat notifikasi update terkini. Mari kita eksplor lebih dalam lagi. Bayangkan sebuah dunia di mana kalian bisa bekerja, bertemu teman, menonton konser, atau bahkan membeli rumah semuanya tanpa meninggalkan sofa. Itulah inti dari Metaverse. Sebuah alam semesta digital yang imersif, menggabungkan realitas virtual, VR, augmented reality, AR, dan teknologi canggih lainnya. Di sini, kalian punya avatar versi digital diri kalian yang bisa berjalan-jalan di kota virtual, menghadiri rapat, atau main game dengan orang dari belahan dunia lain. Metaverse bukan cuma soal teknologi, ini tentang pengalaman. Misalnya, bayangkan kalian sedang di konser virtual artis favorit. Kalian tidak hanya menonton di layar, tapi merasa seperti berdiri di tengah kerumunan, mendengar musik menggelegar, bahkan bisa high five dengan avatar di sebelah kalian. Keren, bukan? Tapi, pertanyaannya, apakah ini benar-benar masa depan, atau cuma janji manis dari perusahaan teknologi yang ingin dompet kita jebol? Kita akan jawab itu sebentar lagi. Metaverse sebenarnya bukan ide baru. Istilah ini pertama kali muncul di novel fiksi ilmiah Snow Crash karya Neil Stephenson pada 1992. Di buku itu, Metaverse digambarkan sebagai dunia virtual, tempat orang melarikan diri dari kenyataan yang suram. Kedengarannya mirip dengan apa yang kita lihat sekarang, bukan? Fast forward ke awal 2000-an, game seperti Second Life dan World of Warcraft mulai memperkenalkan konsep dunia digital interaktif. Orang-orang bisa membuat avatar, membangun rumah, bahkan menjalankan bisnis virtual. Tapi, Metaverse modern benar-benar meledak ketika perusahaan teknologi raksasa masuk ke arena ini. Pada 2021, Facebook mengganti namanya jadi Meta, menandakan ambisi mereka untuk mendominasi Metaverse. Microsoft, Google, hingga Epic Games pembuat Fortnite juga tidak mau ketinggalan. Mereka menggelontorkan triliunan dolar untuk membangun infrastruktur Metaverse. Dari headset VR hingga teknologi blockchain untuk ekonomi digital. Menariknya, Metaverse juga dipengaruhi oleh budaya pop. Film seperti Ready Player One atau The Matrix menggambarkan dunia virtual yang begitu nyata, sehingga orang mulai bertanya, kapan kita bisa hidup di dunia seperti itu? Nah, sekarang kita mungkin sedang diambang jawabannya. Metaverse punya potensi untuk merevolusi banyak aspek kehidupan. Mari kita lihat beberapa bidang yang paling menjanjikan. Pandemi mengajarkan kita bahwa kerja dari rumah itu mungkin, tapi seringkali membosankan dengan Zoom meeting yang monoton. Metaverse bisa mengubah itu. Bayangkan kalian masuk ke kantor virtual 3D yang terasa seperti nyata. Kalian bisa duduk di ruang rapat dengan avatar rekan kerja dari seluruh dunia, berbagi presentasi di papan digital, bahkan ngobrol santai di koridor virtual. Microsoft sedang mengerjakan Mesh untuk Teams yang memungkinkan pengalaman seperti ini. Beberapa perusahaan sudah mulai mengadakan wawancara kerja di Metaverse tanpa perlu jas atau sepatu formal. Hiburan adalah salah satu bidang yang paling siap untuk Metaverse. Ingat konser virtual Travis Scott di Fortnite pada 2020? Lebih dari 12 juta orang hadir secara bersamaan, menari dan bersorak di dunia digital. Di Metaverse, pengalaman ini bisa lebih gila. Kalian bisa nongkrong di klub virtual, menonton film di bioskop digital, atau bahkan jadi bagian dari cerita interaktif. Bayangkan main game petualangan di mana kalian benar-benar merasa seperti pahlawan di dunia itu. Metaverse juga bisa mengubah cara kita belajar. Bayangkan siswa di desa terpencil bisa mengunjungi piramida Giza dalam kelas sejarah virtual, atau mahasiswa kedokteran berlatih operasi di simulasi 3D tanpa risiko. Universitas seperti Stanford sudah mulai eksperimen dengan kelas di Metaverse, dan hasilnya menjanjikan.
Siswa lebih engaged dan pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Sekarang, mari bicara soal uang. Metaverse memperkenalkan ekonomi digital berbasis blockchain dan NFT. Di platform seperti Decentraland atau The Sandbox, orang membeli lahan virtual, pakaian untuk avatar, bahkan karya seni digital dengan harga jutaan dolar. Contohnya, sebidang tanah virtual di Decentraland pernah terjual seharga 2,4 juta dolar. Ini bukan cuma soal flexing. Ada peluang bisnis nyata, seperti membuka toko virtual atau menjadi desainer aset digital. Tapi, tunggu dulu, Metaverse bukan tanpa masalah. Ada beberapa tantangan besar yang harus diatasi sebelum menjadi mainstream. Untuk masuk ke Metaverse, kalian butuh headset VR, komputer canggih, dan internet super cepat. Harganya bisa puluhan juta rupiah untuk setup yang layak. Di negara berkembang, ini jelas bukan prioritas. Jadi, apakah Metaverse hanya akan jadi mainan orang kaya? Ini pertanyaan yang belum terjawab. Metaverse mengumpulkan data dalam jumlah gila-gilaan. Bayangkan, setiap gerakan mata, ekspresi wajah, bahkan kata yang kalian ucapkan bisa direkam. Perusahaan teknologi besar, yang sering bermasalah dengan skandal data, akan jadi penutup pintu gerbang Metaverse. Kalau data kalian bocor, itu bisa jadi mimpi buruk. Belum lagi risiko hacking, bayangkan avatar kalian dicuri, atau akun virtual kalian diretas. Terlalu lama di dunia virtual bisa berdampak buruk. Ada risiko kecanduan, seperti yang kita lihat di game online. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan VR berlebihan bisa menyebabkan kelelahan mata, sakit kepala, bahkan gangguan persepsi realitas. Bayangkan kalau kalian lebih suka hidup sebagai avatar keren di Metaverse daripada dunia nyata, itu bisa jadi masalah serius. Ekonomi digital di Metaverse bisa memperlebar jurang antara kaya dan miskin. Mereka yang punya modal besar bisa membeli aset virtual dan meraup untung, sementara yang lain cuma jadi penonton. Plus, pasar NFT sering penuh spekulasi, mirip gelembung.com di tahun 2000-an. Kalau pasar ini ambruk, banyak orang bisa rugi besar. Jadi, apa kesimpulannya? Apakah Metaverse masa depan atau cuma gimmick? Jawabannya tidak hitam putih. Di satu sisi, potensinya luar biasa dari mengubah cara kita bekerja hingga membuka peluang ekonomi baru. Tapi, tanpa solusi untuk masalah seperti aksesibilitas, privasi, dan kesehatan mental, Metaverse bisa jadi teknologi yang hanya menguntungkan segelintir orang. Saat ini, Metaverse masih seperti bayi yang baru belajar jalan. Teknologinya belum sempurna dan butuh waktu untuk adopsi massal. Tapi, ingat, 30 tahun lalu, internet juga dianggap cuma mainan para nerd. Sekarang, kita tidak bisa hidup tanpanya. Mungkin, suatu hari nanti, kita semua akan punya rumah di Metaverse. Tapi untuk sekarang, mari kita lihat dulu kemana arahnya. Sebelum kita tutup, mari kita dengar dari kalian. Apa pendapat kalian tentang Metaverse? Apakah kalian excited untuk hidup di dunia virtual, atau justru khawatir dengan risikonya? Tulis di kolom komentar, dan kalau kalian punya ide topik untuk video berikutnya, kasih tahu kami. Oh ya, coba tebak. Menurut kalian, berapa tahun lagi Metaverse akan jadi bagian dari keseharian kita? Tulis prediksimu di bawah. Itulah pembahasan kita tentang Metaverse, pemirsa. Semoga kalian mendapat wawasan baru dan siap untuk menyambut or at least memahami dunia digital ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe NoHub News untuk konten seru lainnya. Kami akan kembali dengan topik yang tak kalah menarik, jadi stay tune, sampai jumpa di video berikutnya.